Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudaraku, terkadang kita berpikir bagaimana rumah kita menjadi rumah yang sesungguhnya, rumah idaman, baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Terkadang dalam kehidupan kita fungsi rumah itu hampir tidak menunjukkan rumah yang sesungguhnya. Terkadang rumah kita persis seperti hotel. Dia hanya tempat tidur di malam hari, kemudian di siang hari dia sepi. Bayangkan saudaraku, kita pergi dari rumah sebelum anak bangun tidur, dan kita kembali ke rumah setelah anak tidur. Terkadang anak jarang kita sapa. Kalaupun kita libur di hari Sabtu dan Ahad, mungkin kita sibuk dengan kegiatan olahraga, bisnis, atau apapun, sehingga lupa bertegur sapa dengan anak-anak kita. Atau terkadang rumah kita itu persis seperti mall. Bayangkan orang kalau datang ke mall. Kalau kita belanja ke mall, biasanya kita akan disambut oleh pelayan ketika kita berbelanja. Jangan-jangan rumah kita, kalau kita pulang ke rumah, disambut oleh keluarga karena kita membawa sesuatu. Tetapi ketika kita tidak membawa sesuatu, hilanglah sambutan, hilanglah senyum. Menurut saya itulah rumah persis seperti mall. Ada rumah yang tragis lagi, seperti rumah sakit. Saudaraku, rumah sakit itu bangunannya tidak ada yang tidak bagus. Rapi, bersih, indah. Tetapi mohon maaf, yang berada di rumah sakit itu adalah orang yang sakit. Bangunannya bagus, tapi di dalamnya adalah orang sakit. Kadang-kadang rumah kita tanpa terasa rumah itu persis, bangunannya indah. Tetapi di rumah itu, maaf, mungkin secara fisik dia sehat, tetapi rohaninya jauh dari nilai-nilai agama. Yang paling parah lagi, apabila rumah kita persis seperti kuburan. Anda tahu kuburan? Kuburan adalah tempat kita terakhir setelah kita meninggal dunia. Bagaimana kuburan? Kuburan itu sepi, siang sepi, malam sepi. Hari ini saudaraku, terkadang kita di rumah ada, duduk bersama anak kita, bersama istri kita. Tapi suasananya sepi. Kenapa? Karena semua asyik memegang handphone di tangannya. Sehingga tidak ada komunikasi. Maka apabila rumah di dalamnya sang suami tidak berkomunikasi dengan anaknya, anak tidak berkomunikasi dengan ayahnya atau ibunya, menurut saya itu persis rumahnya seperti kuburan. Saudaraku, janganlah rumah kita berfungsi seperti hotel, jangan berfungsi seperti kuburan, jangan berfungsi seperti mall, jangan berfungsi seperti rumah sakit. Saya ingin mengajak kita untuk memfungsikan rumah kita seperti sekolah. Yang disebut rumah itu dengan mazra'ah, tempat menanam bibit. Bukankah rumah itulah awal dimulainya pendidikan kepada anak-anak kita? Karena itulah sebagai seorang ayah kita harus menjadi guru bagi anak kita. Kita sebagai ibu harus menjadi guru bagi anak-anak kita. Kalau menjadi guru artinya kita harus menunjukkan keteladanan kepada anak kita. Jadikanlah semangat ilmu pengetahuan hidup di rumah itu. Jadikanlah suasana rumah itu penuh dengan canda tawa, tetapi penuh dengan nilai-nilai keilmuan. Itulah suasana sekolah dan madrasah yang kita jadikan rumah kita. Setelah kita jadikan rumah kita seperti pendidikan atau satu lembaga pendidikan yang disebut dengan madrasah atau sekolah, tingkatkanlah fungsi rumah kita seperti masjid. Kenapa menjadi masjid? Ayah tidak sekedar guru, tapi ayah menjadi imam di rumah itu. Kalau menjadi imam, berarti dia harus menjadi ikutan dan pedoman di rumah itu. Karena itulah saudaraku, ketika bicara masalah rumah menjadi madrasah dan rumah menjadi masjid, dibutuhkan keseriusan kerjasama antara imam dengan jamaahnya. Imam adalah sang suami,
kemudian wakil imam adalah sang istri, sementara jamaahnya adalah anak-anaknya. Andaikan ini kita lakukan, saudaraku, maka kita sanggup mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Terakhir, bagaimana rumah kita menjadi surganya kita? Salah satu di antaranya, saya berpesan kepada saudaraku, andaikan ada ayah dan ibu kita masih hidup, atau ayah dan ibu mertua kita masih hidup, dan mereka berada di rumah kita, tersenyumlah saudaraku. Ikhlaslah saudaraku. Kenapa? Karena mereka adalah pintu-pintu datangnya surga di rumah kita. Tetapi sebaliknya, jika orang tua kita tidak merasa nyaman di rumah kita, mertua kita tidak nyaman di rumah kita karena sikap dan perilaku kita, hati-hati saudaraku, jangan Anda mengatakan rumah Anda sebagai surga. Jangan-jangan ayah dan ibu kita tidak nyaman karena rumah kita bukan seperti masjid, rumah kita bukan seperti sekolah, tapi mungkin fungsinya seperti kuburan tanpa ada komunikasi di antara kita. Karena itulah di bulan Ramadan yang indah dan mulia ini, hidupkanlah tadarus Al-Quran di rumah kita. Hidupkanlah makan berjamaah di rumah kita. Hidupkanlah sahur berjamaah di rumah kita. Andaikan misalnya masjid jauh dari rumah kita, hidupkanlah salat berjamaah di dalamnya. Dengan demikian, keilmuan dapat nilai takwa semakin kuat. Dan yang paling perlu adalah keteladanan kita sebagai ayah dan ibu akan menjadi catatan sejarah bagi anak-anak kita. Bukankah kita sering berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu selalu kita mohonkan kepada Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, qurrata a'yun, cahaya mata. Cahaya mata itu tidak bisa begitu saja tanpa usaha dan ikhtiar, keteladanan yang kita bangun. Waja'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa agar anak-anak kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak mungkin seseorang menjadi pemimpin yang bertakwa kalau tidak dibina dengan nilai-nilai ketakwaan. Dan tidak akan mungkin adanya pemimpin yang bertakwa kalau tidak dipilih atau dijadikan sebagai panutan juga oleh orang-orang yang bertakwa. Saudaraku, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi saya dan kita semua, dan kita berdoa mudah-mudahan nawwiru manazilakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an, sinari rumah tanggamu dengan salat dan Al-Qur'an. Terima kasih, sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.